Welcome to channel Bandit Sejarah. Sejak awal waktu, manusia telah memandang langit dan bertanya-tanya tentang tempat kita di alam semesta. Pertanyaan tentang asal-usul kita, tentang bagaimana bumi tercipta, telah menjadi kekuatan pendorong di balik mitos, agama, dan penyelidikan ilmiah yang tak terhitung jumlahnya. Setiap budaya, setiap peradaban, telah bergulat dengan pertanyaan mendasar ini, mengembangkan narasinya sendiri yang unik untuk menjelaskan keberadaan dunia kita. Kisah-kisah ini, yang diturunkan dari generasi ke generasi, menawarkan pandangan sekilas ke dalam hati dan pikiran nenek moyang kita, mengungkapkan harapan, ketakutan, dan pemahaman mereka tentang kosmos. Esai ini menggali kisah penciptaan beberapa agama besar dunia, menjelajahi beragam perspektif mereka tentang kelahiran planet kita. Kita akan melakukan perjalanan melalui tradisi Abrahamik, di mana makhluk ilahi menciptakan bumi, hingga kosmologi Hindu yang siklis tentang kelahiran, kematian dan kelahiran kembali, dan akhirnya pandangan Buddha tentang alam semesta tanpa awal yang ditentukan. Melalui narasi ini, kita akan mengungkap permadani kepercayaan manusia yang kaya dan benang merah yang mengikat kita dalam pencarian makna bersama kita. Bagian kedua, penciptaan Abrahamik, sebuah narasi bersama. Yudaisme, Kristen, dan Islam, tiga agama Abrahamik, memiliki asal-usul yang sama dalam narasi penciptaan Genesis. Kisah ini menggambarkan Tuhan Tunggal yang menciptakan bumi dan semua penghuninya dalam 6 hari, yang berpuncak pada penciptaan umat manusia. Tuhan, kekuatan dan otoritas tertinggi, berbicara dunia menjadi ada, menunjukkan tindakan penciptaan sebagai tindakan yang disengaja dan ilahi. Narasi ini menekankan kekuatan dan kedaulatan Tuhan, membangun hubungan hierarkis antara pencipta dan yang diciptakan. Meskipun memiliki asal-usul yang sama, setiap agama Abrahamik menafsirkan kisah Genesis dengan nuansanya sendiri. Tradisi Yahudi menekankan perjanjian antara Tuhan dan umat pilihannya, menyoroti tanggung jawab umat manusia untuk merawat ciptaan. Kekristenan berfokus pada peran penebusan Yesus yang menjembatani kesenjangan antara manusia dan ilahi. Islam menekankan keesaan mutlak Tuhan dan pentingnya tunduk pada kehendaknya. Sementara variasi ada, narasi inti dari penciptaan yang ditahbiskan secara ilahi tetap konsisten. Kisah penciptaan Abrahamik dengan penekanannya pada Tuhan Tunggal yang Maha Kuasa telah sangat memengaruhi pemikiran dan budaya Barat. Ini mendukung konsep waktu linier dengan awal dan akhir yang ditentukan, dan memperkuat gagasan tentang tempat unik manusia di alam semesta. Narasi ini telah membentuk kerangka kerja etika dan moral, memengaruhi pemahaman kita tentang tanggung jawab manusia, tujuan, dan hubungan antara manusia dan alam. Bagian ketiga, kosmologi Hindu, siklus penciptaan dan kehancuran. Berbeda dengan pandangan linier Abrahamik tentang waktu, Hinduisme menghadirkan kosmologi siklus penciptaan dan kehancuran. Alam semesta tidak diciptakan sekali, tetapi mengalami siklus kelahiran, pertumbuhan, pembusukan, dan pembaruan yang tak berujung. Konsep waktu siklus ini diwujudkan dalam Trinitas Hindu Brahma, pencipta, Wisnu, pemelihara, dan Siwa, perusak. Dewa-dewa ini mewakili aliran kontinu penciptaan, pemeliharaan, dan pembubaran yang mengatur alam semesta. Kosmologi Hindu menggambarkan alam semesta sebagai berasal dari Brahman, realitas tertinggi dan sumber dari semua keberadaan. Brahman bukanlah Tuhan pribadi, tetapi kesadaran tanpa bentuk, tak terbatas, dan meliputi segalanya. Penciptaan muncul dari keinginan Brahman untuk ekspresi diri, bermanifestasi sebagai alam semesta dan semua penghuninya. Alam semesta ini tidak statis, tetapi terus berkembang, mengalami siklus ekspansi dan kontraksi, penciptaan dan kehancuran. Sifat siklus kosmologi Hindu menawarkan perspektif yang berbeda tentang keberadaan manusia. Hidup bukanlah peristiwa tunggal, tetapi perjalanan terus-menerus dari kelahiran, kematian, dan kelahiran kembali. Siklus ini, yang dikenal sebagai samsara, didorong oleh karma, hukum sebab dan akibat. Tindakan dalam satu kehidupan memiliki konsekuensi di kehidupan mendatang, yang mengarah pada siklus reinkarnasi yang berkelanjutan, sampai jiwa mencapai pembebasan. Konsep ini menekankan keterhubungan semua makhluk dan pentingnya hidup selaras dengan alam semesta. Bagian 4, perspektif Buddha, alam semesta tanpa awal. Buddhisme, tidak seperti dua tradisi sebelumnya, tidak berfokus pada dewa pencipta atau momen penciptaan yang ditentukan. Sebaliknya, ia memandang alam semesta sebagai tanpa awal dan tanpa akhir,
ada dalam keadaan fluks dan perubahan yang konstan. Perspektif ini berasal dari konsep asal mula yang bergantung pada Buddha, yang menyatakan bahwa semua fenomena muncul dari jaringan, sebab dan kondisi yang saling berhubungan. Tidak ada yang ada secara independen, semuanya bergantung pada faktor-faktor lain. Dari perspektif Buddha, pertanyaan tentang bagaimana bumi dimulai bukanlah perhatian utama. Fokusnya terletak pada memahami sifat realitas dan mencapai pembebasan dari penderitaan. Ajaran Buddha menekankan ketidakkekalan segala sesuatu, termasuk bumi itu sendiri. Semuanya berada dalam keadaan perubahan yang konstan, tunduk pada kelahiran, pembusukan, dan akhirnya pembubaran. Pemahaman ini mendorong pelepasan dari keterikatan duniawi dan fokus pada pengembangan kebijaksanaan dan kasih sayang. Sementara Buddhisme tidak menawarkan kisah penciptaan dalam pengertian tradisional, ia memang menyediakan kerangka kerja untuk memahami sifat siklus keberadaan. Konsep samsara, siklus kelahiran, kematian, dan kelahiran kembali adalah pusat pemikiran Buddha. Namun, tidak seperti Hinduisme, Buddhisme tidak mengemukakan jiwa permanen yang berpindah. Sebaliknya, setiap kehidupan dipandang sebagai kelanjutan dari aliran kesadaran, yang dibentuk oleh karma dan pilihan yang dibuat dalam kehidupan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk membebaskan diri dari siklus penderitaan ini dan mencapai pencerahan. Bagian kelima, kesimpulan. Kisah penciptaan agama-agama yang beragam ini menawarkan pandangan sekilas yang menarik ke dalam pencarian manusia untuk memahami asal-usul kita dan tempat kita di kosmos. Sementara narasi ini berbeda secara signifikan dalam detail dan keyakinan yang mendasarinya, mereka memiliki kesamaan kerinduan manusia untuk menemukan makna dalam luasnya keberadaan. Baik melalui pencipta ilahi, kosmologi siklus, atau alam semesta tanpa awal, kisah-kisah ini mencerminkan daya tarik manusia yang abadi dengan hal yang tidak diketahui, dan keinginan kita untuk memahami dunia kita. Persamaan dan perbedaan antara kisah-kisah penciptaan ini menyoroti keragaman pemikiran manusia dan pengaruh budaya yang membentuk pemahaman kita tentang alam semesta. Mereka menunjukkan bahwa pikiran manusia, dalam keingintahuannya yang tak berujung, telah menemukan berbagai cara untuk bergulat dengan misteri keberadaan. Narasi-narasi ini, yang diturunkan dari generasi ke generasi, menawarkan wawasan berharga tentang nilai-nilai spiritual dan budaya dari berbagai masyarakat, memperkaya pemahaman kita tentang sejarah manusia dan pencarian makna. Pada akhirnya, kisah-kisah penciptaan ini mengingatkan kita bahwa pencarian untuk memahami asal-usul kita adalah perjalanan yang berkelanjutan, baik melalui keyakinan agama, penyelidikan ilmiah, atau perenungan filosofis. Manusia terus mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang keberadaan. Dengan menjelajahi beragam perspektif ini, kita dapat memperoleh apresiasi yang lebih dalam atas kekayaan pemikiran manusia dan kekuatan abadi dari kisah manusia kita bersama.